Baik, ini adalah materi keberapa ini ya? Sebelum terakhir yang jelas tinggal satu materi lagi yang akan menyelesaikan perkuliahan kita pada semester ini ya. Jadi di desain project 5 ini adalah teori tentang warna ya. Masih ada yang masuk lagi. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar juga tentang warna di mata kuliah semester 1 ya. Masih ingat ya? Mata kuliah menggambar. Jadi kita sudah sedikit mengulas tentang bagaimana warna itu, gradasinya seperti apa, macam-macam komposisinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas lagi sedikit, kemudian kita implementasikan terhadap satu proyek ya, proyek tentang warna. Jadi di bab ini kita akan sajikan teori tentang warna sebagai elemen desain dengan diskusi yang lebih detail ya. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan kaji proyek desain ini yang lebih komprehensif dalam menggabungkan teori warna serta hubungannya terhadap semua elemen prinsip-prinsip desain ya. Ada Gestalt, ada apa namanya, apa aja kemarin itu ya, ada balancing, kemudian juga ada unity ya, ada juga dan sebagainya ya, banyak ya kemarin yang kita bahas di bab 2 itu ya. Kemudian juga karakteristik umum dan properti yang universal terkait warna ya, studi warna. Kita akan bahas di bagian ini. Tujuannya apa? Biar kita paham dengan baik teori-teori warna dan implementasinya. Kemudian mahasiswa juga memahami karakteristik dan komunikasi emosi yang ada pada pengguna warna dan desain. Dulu kita juga sudah belajar tentang psikologi warna ya, sedikit mengulas bagaimana hubungannya antara warna dengan emosi seseorang ya, penggunaan warna hitam, penggunaan warna merah dan sebagainya itu ya. Nah, kita akan lebih detail bagaimana komunikasi masanya, komunikasi emosinya ini, penggunaan warna gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita paham bagaimana mengimplementasikan warna ini menjadi satu karya visual yang sukses ya. Oke. Nah, warna ya merupakan elemen desain yang paling kompleks ya daripada yang lain ya. Itulah kenapa warna tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang abstrak, yang simple ya, yang bisa mengkomunikasikan massa secara cepat, ya, komunikasi yang cepat. Beberapa logo yang pingin komunikasinya cepat itu tidak menggunakan berbagai warna, dia cukup menggunakan salah satu warna aja, biasanya monokrom ya, terusnya. Nah, sehingga dibutuhkan pembahasan khusus yang detail bagaimana elemen satu ini bisa punya satu desain yang efektif untuk satu komunikasi ya. Nah, di bab ini kita akan kupas juga mengenai dasar definisi warna, eksplorasi sistem pewarnaannya, pemahaman berbagai macam cara mengenai warna yang bisa dihubungkan dengan elemen desain lainnya. Nah, warna dalam terminologi emosi komunikasi perlu pemahaman yang luas gitu ya, baik dari kebiasaan sehari-hari ataupun latar belakang audiensinya. Dulu pernah saya katakan bahwa orang Timur Tengah dan orang Afrika itu lebih suka dengan warna hijau dan kuning, ya. Berbeda dengan kita, ya. Hijau dan kuning, apalagi dipadukan dengan kulit yang agak gelap, bagi kita adalah sesuatu hal yang norak gitu ya. Tapi buat mereka adalah sesuatu yang istimewa gitu. Itu juga punya emosi yang berbeda, komunikasi yang berbeda, karena audiensnya juga berbeda gitu ya. Sama dengan istilah Jawa, istilah Indonesia ya, lain lubuk, lain pula kannya gitu ya. Jadi sangat terkait dengan satu konteks kedaerahan juga warna ini. Jadi tidak bisa dipukul rata, meskipun mungkin ada konsep yang global memahami tentang warna itu gitu ya. Misalkan ya tadi ya, putih itu adalah sesuatu yang bersih, yang suci, itu sudah konteks global. Tapi ada juga yang masing-masing daerah punya pemahaman yang berbeda tentang satu warna itu, komunikasi warna itu ya. Nah, pendefinisian masalah desain warna biasanya membutuhkan pemikiran yang objektif ya, yang luas, karena bisa jadi akan banyak pilihan dan tantangan dalam pemberian solusi ya. Makanya juga kalian sebagai anak-anak multimedia kreatif ya, yang sangat lekat dengan desain, Anda juga harus paham audiensnya gitu ya. Kadang kalau Anda mendesain sesuatu berdasarkan teori, kadang-kadang bagi
kalau audiensnya mungkin nggak paham gitu ya, atau mungkin juga Anda mendeskripsikan satu, misalkan di apa namanya kantor lurah misalkan, atau kantor desa yang karena ini persepsi rasa gitu ya, dia tidak mengukur dengan apa namanya ukuran umum gitu ya. Nah itu kadang-kadang ini sudah menurut konsepnya udah bagus Pak gitu ya, tapi Anda kemudian di apa namanya ya buat mereka bisa jadi tidak sesuai dengan seleranya. Nah itu kan susah ya. Nah itu makanya perlu di sini memahami konsep-konsep umum dan memberi pemahaman tentang bagaimana komunikasi warna yang efektif ya, dan bisa kita justifikasi atau dikuatkan dengan beberapa teori-teori ini. Jadi tidak hanya berdasarkan perasaan gitu ya. Nah, ada dua dasar sistem pewarnaan, yaitu aditif dan subtraktif ya. Kita juga bahas tentang prisma kemarin ya. Nah, dua sistem ini berdasar pada sumber pewarnaan. Jadi jika sumbernya itu langsung seperti cahaya ya, kemudian monitor komputer, maka sistem pencahayaannya itu disebut dengan aditif ya. Kemudian ada 3 warna dasar dalam sistem aditif itu, yaitu merah, hijau, dan biru, RGB ya, red, green, blue ya. Ketika 3 warna tersebut dicampur, maka warna dasarnya adalah putih ya. Putih yang dalam konteks RGB-nya kita kenal putih itu sebagai 255 ya, penuh ya. Rednya 255, G-nya 255, B-nya 255. Nah, ketika warna komplementer atau warna yang berseberangan, ya, di salah satunya kalau kita lihat roda warna itu ya kemarin, komplementer itu bahwa apa namanya dua warna yang saling berseberangan ya. Kalau ini merah, mungkin di sini apa? Hijau atau apa ya? Seberangnya itu biru ya dalam satu roda warna itu. Maka akan menghasilkan warna yang apa tadi? Menghasilkan warna yang tidak berwarna, bisa berupa abu-abu atau putih gitu maksudnya ya. Jadi kalau apa itu merah sama ini kalau digabung ya itu dia akan berupa warna abu-abu atau putih gitu ya. Jadi teori warna secara aditif yang atau tambahan itu begitu. Kalau mau coba Anda ya sama apa namanya nanti kalau dicampur akan abu-abu atau putih ya. Harusnya begitu. Nah, itu yang aditif. Nah, kemudian yang kedua, jika sumber cahaya itu direfleksikan atau diserap oleh permukaan objek, maka sistem percampuran itu disebut dengan subtraktif ya. Nah, objek tidak punya warna sendiri, dia hanya dapat merefleksikan atau memantulkan ya cahaya yang ada dan menyerap lainnya. Kita bisa melihat ya sinar cahaya itu menyinari prisma dengan cahaya putih, ya, kemudian dipantulkan jadi beberapa cahaya merah dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan warna subtraktif ya. Nah, prisma itu akan memancarkan cahaya ya, dari warna putih itu menjadi beberapa warna cahaya ya, seperti yang pelangi dan sebagainya, itu namanya warna subtraktif. Warna yang disubstraksi dari satu prisma atau dari warna putih kemudian dipecah menjadi beberapa warna, itu yang kita sebut dengan warna subtraktif gitu ya. Nah, warna dasar dalam sistem subtraktif itu adalah biru, merah, dan kuning. Jadi ingat ya, kalau yang aditif itu RGB, kalau yang subtraktif itu apa? Biru, merah, dan kuning ya. Itu kenapa kalau di sekarang udah printer mungkin pakai CMYK ya. Kalau dulu apa biasanya ya? Biru, merah, dan kuning ya. Enggak salah ya. Jadi begitu, enggak ada greennya. Nah, ketika warna itu dicampur dalam jumlah yang sama, maka akan menghasilkan warna gelap atau warna abu-abu lumpur gitu ya. Semuanya itu. Jadi dalam bahasa di bab ini banyak mengacu pada warna subtraktif yang kita ulas di sini, bukan warna aditif. Jadi warna yang paling memungkinkan untuk kita dalam mengobservasi keteraturan alamiah itu. Ya, jadi ini telah kita bahas dulu. Itu yang sebelah kiri adalah subtraktif color mixing, yang sebelah kanan adalah aditif. Ya, jadi kalau subtraktif contohnya adalah matahari menyinari tomat, ya. Matahari itu dengan berbagai warna ya. Putih itu kan kumpulan dari warna ya. Kemudian dia memantul pada tomat, ya yang apa yang ditangkap kita terhadap objek tomat itu menjadi merah ya, karena yang dipantulkan hanya bagian merahnya, lainnya diserap gitu ya. Itu subtraktif begitu. Nah, yang aditif ya seperti monitor itu misalkan ya. Jadi red green blue-nya itu di
pancarkan ke. Jadi masing-masing cahaya itu menyinari ya kayak televisi dan sebagainya itu ya, warna merah dan sebagainya, sehingga menjadi perpaduan warna begitu. Muncullah full color dan sebagainya ya dari beberapa warna. Kalau kita dulu yang kalian tahu TV tabung gitu ya, yang masih pakai lampu sorot, ya itu namanya additive color ya, gampangannya ya. Juga ada ya kalau kalian nutut nggak ya TV tabung yang besar itu ya, yang masing-masing ada sorot lampunya ya, merah, hijau sama biru ya. Jadi itu gambaran perbedaan antara warna subtraktif dan aditif ya. Jadi dalam sistem subtraktif di sana terlihat cahaya merah yang dipantulkan oleh ke permukaan tomat, sementara cahaya lainnya akan diserap. Tomat itu kelihatan merah karena dia memantulkan warna merah dari cahaya itu. Yang cahaya itu membawa semua warna sebenarnya itu ya. Nah, maka yang dipantulkan hanya merah, yang lainnya diserap, sehingga mata kita melihat tomat itu merah ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah percampuran beberapa warna yang datang kemudian menjadi satu warna tertentu gitu ya. Kalau digabung semuanya ya putih gitu ya. Jadi itu. Nah, contoh subtraktif ya, sebagai hasil dari cahaya. Ya, warna akan selalu bergantung terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalkan sepanjang hari sinar matahari yang masuk ke dalam satu ruangan itu menjadi akan menyeri ruangan ya, tergantung objek yang ada di luar dan memantulkannya ya. Misalkan di luar ruangan itu banyak warna hijau misalkan atau apa, maka kelihatan di dalam juga memantulnya jatuh dan sebagainya ya. Jadi kecuali ini tidak ngomong matahari yang masuk langsung ya, ini hanya ngomong pantulan cahayanya, di ambience-nya itu sangat tergantung terhadap apa yang ada di lingkungannya. Misalkan di awal pagi sinar matahari itu masih rendah dan hanya sedikit cahaya yang menyinari objek ya secara langsung, sehingga akan ada warna kontras terang dan gelap. Sedangkan matahari pada malam hari itu objek tersebut hanya punya sedikit cahaya ya. Pada malam hari objek-objek yang ada itu punya sedikit cahaya, maka dia warnanya akan diredam ya, dan bisa jadi tidak nampak. Nah, ayam putih itu bisa jadi terlihat pucat gitu ya di cahaya awal pagi atau sore mungkin ya, karena warnanya itu subtraktif gitu ya, bukan aditif gitu ya. Jadi yang memecah kadang-kadang juga kucing itu kelihatan belang gitu ya. Bukan belang agak pucat gitu, karena memang sebenarnya itu bukan pucat, tapi memang kalau di pagi hari ya, karena memang cahayanya yang datang memantulkan ke warna kucing putih gitu ya, memang rendah gitu ya. Jadi begitulah subtraktif. Nah, ini contoh sedikit cahaya yang menyerot beberapa area. Jadi nuansa hangat misalkannya di siang hari menjadi nuansa dingin pada malam hari, dan sebelah kanan itu meski sumber cahaya penerangan itu hanya simulasi buatan ya, yang di atas ini sama dengan Anda membuat 3D dan sebagainya. Nanti teori ini sangat berpengaruh terhadap itu ya, bagaimana Anda membuat ambience yang yang bagus terhadap satu situasi yang ada gitu ya, objek itu. Nah, ini hampir sama dengan teori Hue ya. Jadi warna yang pudar itu bisa terlihat lebih cerah ketika diletakkan dalam warna yang berseberangan. Contoh ya yang itu ya. Kalau hijau muda sama hijau tua diletakkan, maka ya hijau mudanya itu terlihat redup ya. Terlihat wake-nya itu kecil gitu ya. Berbeda dengan yang sebelah kanan gitu ya, yang warna komplementernya hijau dengan merah, maka dia akan terlihat lebih jelas hijaunya ya. Nah, warna yang kuat akan terlihat pudar ketika diletakkan pada tempat yang berlawanan dengan warna yang punya value yang sama atau intensitas warna yang sama. Itu contohnya ya, putih sama kuning ya, hijau sama kuning. Nah, warna cerah itu akan terlihat bersinar ketika diletakkan di dasar yang gelap. Kuning kalau diletakkan di putih ya dia terlihat kabur gitu ya. Tapi kalau kuning diletakkan dengan warna yang gelap, yang biru, dia akan sangat terlihat. Nah, makanya di bagian hue kita kemarin bilang bahwa wake itu atau berat
satu warna atau hue itu tergantung backgroundnya gitu ya, tergantung kontrasnya. Ini ya yang kita kenal dengan warna. Jadi ada beberapa, ada yang primer, sekunder, dan tersier ya. Yang primer misalkan red, green, sama blue itu. Kemudian yang sekunder adalah bagian dua seberang di sebelahnya, orange misalkan. Kemudian apalagi itu purple atau dan sebagainya ya di sebelah. Kemudian yang tersier ya antara purple sama red, purple red gitu ya, purple dengan blue itu tersier ya, sebagaimana yang kita bahas dulu. Nah, ada dua istilah yang kita sering kali ada istilah yang ya kalau kita dalam cari di kamus sama ya, hue sama color itu ya warna artinya. Tapi di dalam istilah dalam definisi apa namanya kajian visual, bahwa hue dan warna itu sebenarnya ada penekanan yang berbeda. Jadi istilah hue atau yang disebut hue dan warna itu sering membingungkan kadang-kadang. Nah, hue itu sendiri adalah perbedaan bagian spektrum warna yang umumnya ditentukan dalam pelangi atau warna hasil pantulan prisma. Ya, hasil warna apa namanya? Subtraktif ya. Warna merah, oranye dan sebagainya itu hue. Nah, sedangkan color atau warna itu juga menjelaskan bagian-bagian dari spektrum, tetapi mencakup warna yang berbeda yang mungkin dibuat dari hue itu gitu ya. Misalkan Carteus warna kehijauan, warna lemon atau warna hutan itu adalah nama-nama warna yang terkait dengan hue hijau. Orange misalkan itu adalah warna dalam hue dalam warna coklat, krem atau langsat gitu ya. Jadi hue itu adalah prismanya, warna itu adalah lebih ke sesuatu yang dipantulkan gitu ya, yang kita lihat ya. Jadi tapi sebenarnya dalam itu prinsip ya, tapi dalam pengertian umum hue sama warna itu ya sama-sama warna, bagian dari prisma. Nah, ini contoh gambar yang di samping adalah ilustrasi hubungan 12 hue, itu 12 hue namanya ya, dalam roda warna. Kemudian dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah primer, sekunder, sama tersier yang barusan saya jelaskan itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah tint. Tint itu apa? Kilauan ya, kilauan. Dan shade itu lebih ke apa? Shading, apa shading? Apa namanya itu? Shadow ya apa? Bayangan ya, bayangan. Gradasi warna ya. Tint, kilauan atau yang shadow-nya atau apa? Gradasi warnanya. Nah, setiap warna itu punya value tergantung pada terang dan gelapnya hue gitu ya. Jadi kalau kita kemarin definisikan sebagai satu kerucut, maka hue itu adalah kumpulan beberapa warna di sisi bundarannya. Kemudian, nah dari sisi yang merah misalkan yang paling terang sampai yang paling gelap itu kita sebut dengan value gitu ya. Dari merah yang paling terang sampai gelap dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ketika value dari warna itu dibuat lebih terang dengan menambahkan putih, maka hal tersebut disebut dengan tinting atau apa? Mengilaukan satu warna gitu ya. Jadi apa namanya? Merahnya diterangkan. Nah, itu kita sebut dengan tinting. Namun jika warna dibuat lebih gelap, menambahkan hitam gitu ya. Jadi gradasinya lebih dihitamkan, maka kita sebut dengan shading. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau kerucut itu kalau ke bawah sampai yang 0 ya, yang gelap itu digeser itu namanya shading. Tapi kalau ke atas ke yang paling gelap, paling terang gitu ya, 255 masing-masing warna itu ya kita sebut dengan tinting gitu ya. Atau pengkilauan, shading itu ya apa tadi? Penshadowan atau apa namanya? Penggelapan ya. Ini contoh ya, hue merah misalkan, kemudian ditambahkan tinting, itu akan menjadi warna merah pink ya, merah muda. Kemudian kalau ditambahkan shading akan menjadi warna yang paling kanan atau merah apa itu ya, merah hati atau merah apa ya itu ya, merah tua ya. Jadi itu ya, merah warna aslinya, kemudian ke tengah itu adalah warna yang dikasih tint ya atau kilauan, warna sebelah kanannya adalah warna yang dikasih shading
Itu semacam itu. Itu kita sebut dengan gitu ya. Perbedaan value sama warna gitu ya. Nah, dalam kajian warna, terutama kalau di bidang komputer ya, yang tahu, semua warna dalam proses citra itu memang harus di grayscale-kan ya, biar bisa dibaca ya. Nah, konversi dari warna ke grayscale itu sebenarnya punya wake yang sama. Kuning misalkan ya, kuning kalau dikonversi menjadi grayscale misalkan jadi abu-abu. Nah, wake-nya itu ya itu sama gitu ya. Dan komputer kan begitu ya, karena kalau Anda misalkan mau mendeteksi foto, mendeteksi tepinya orang atau mendeteksi membaca warna, itu kan memang kalau Anda udah belajar belum ya citra digital ya, Anda harus mengkonversi ke grayscale dulu kemudian dibaca gitu ya. Nah, pembacaan itu kan kalau di dalam komputer itu dari 0 sampai 255 itu tergantung value-nya gitu ya. Kalau value-nya sangat gelap ya berarti 0, yang value-nya sangat terang ya putih. Nah, sebaran warna itu juga harus dibaca begitu dulu. Ya, dari 0 sampai 255 gitu ya. Jadi begitu. Masing-masing warna itu ditunjukkan dengan murni, ada campuran, sehingga dalam kasus ini kuning itu adalah value yang sangat tinggi karena dia mendekati putih, sedangkan biru itu warna yang paling gelap value-nya. Nah, kalau dikonversi sehingga menjadi yang sebelah kanan gitu ya. Jadi cara mengukur value-nya ini besar atau kecil, atau apa kemarin kita sebut ya, value-nya ini weight-nya besar atau kecil, itu bisa Anda konversi menjadi grayscale. Nah, contoh yang ini adalah konversi kuning sama biru menjadi abu-abu muda dengan abu-abu tua, gitu konversinya ya. Sama dengan halnya dengan value. Value itu dipengaruhi juga oleh bagian di sekitarnya gitu ya. Kuning, kalau Anda ingin membuat satu objek itu lebih cerah, maka ya ukurlah dengan value-nya. Kalau kuning misalkan, maka sebaiknya yang warnanya yang gelap, yang bukan gelap hitam ya, tapi warna-warna gelap yang shading-nya besar, misalkan biru misalkan ya, biru tua, merah tua dan sebagainya ya. Nah, itu contoh yang di bawah. Ya, ketika warna itu dikasih background putih, maka shading-nya kecil, shading-nya kecil ya, dan kelihatan pudar, tapi berbeda dengan yang sebelah kanannya. Ketika objek yang punya value-nya tinggi ya, kita bilang tinggi karena mendekati putih, ditaruh di sekitar objek yang value-nya rendah, dia akan menjadi kontrasnya tinggi dan kemudian wake-nya juga tinggi. Warna hitam atau warna yang gelap di sekitar objek akan membuat warna itu terlihat lebih kaya, kan jelas. Dia akan menjaga warna tersebut untuk tidak keluar sehingga memberi kesan bentuk yang tajam dan rasa yang mengena seperti outline itu ya. Sementara objek yang latarnya lebih terang, maka terjadi sebaliknya. Warna akan tampak menyebar dan kurang memberikan rasa yang mengena. Nah, intensitas atau kecahayaan dalam properti itu berbeda dengan warna. Jadi pada warna asli yang tidak dicampuri, kecerahan warna itu tergantung kecerahan warna itu adalah intensitas penuh. Ya. Jika warna putih itu ditambahkan dalam satu objek, maka akan terlihat lebih cerah, namun lebih rendah intensitasnya, sebelah kanan misalnya. Namun jika warna hitam ditambahkan, maka intensitas warnanya akan lebih rendah, namun value-nya akan lebih kuat. Ini paham ya? Jadi satu objek misalkan kuning itu ya, warna kuning misalkan, ditambah, kalau kita menambahkan outline ya dengan warna yang lebih cerah ya, maka dia akan warna lebih high ya, ininya value-nya lebih high, maka dia akan kelihatan cerah, namun intensitasnya akan kecil, berbeda dengan ditambahkan hitam. Warna sebaliknya ya, warna kontrasnya, intensitasnya akan lebih rendah, namun value-nya akan lebih kuat. Ya. Nah, cara lain dalam merendahkan intensitas warna yaitu dengan menambahkan warna yang komplementer itu, yang berseberangan itu, gitu ya. Dengan hitam dan seterusnya. Jadi itu tidak harus putih sama hitam, artinya warna komplementernya ya. Kalau kuning apa komplementernya di sebelahnya? Coba cek lagi di roda warna itu ya. Itu cara untuk merendahkan intensitas
cahayanya. Nah, ini contoh warna komplementer sebagai background ya. Jadi warna komplementer yang posisinya berseberangan ya, dengan warna objek aslinya, seperti warna kuning dengan ungu atau merah dengan hijau dan sebagainya. Jadi dia akan membuat warna itu lebih rendah intensitasnya ya. Jika dua warna komplementer ditambahkan bersama dengan jumlah yang sama, maka hasilnya akan abu-abu. Tadi disebutkan di awal tadi ya. Nah, menempatkan warna komplementer yang bersanding akan meninggalkan ilusi dalam intensitasnya. Konsep tersebut akan memberikan efek pencampuran dua warna komplementer yang begitu terlihat berseberangan. Yaitu contoh yang tadi sudah kita bahas. Ya. Kuning dengan putih, yang intensitasnya bersama. Ungu yang merupakan warna komplementer dari kuning, ketika dicampurkan maka dia akan terlihat lebih cerah. Ya. Oke, sedikit mengulas yang kemarin, warna dan keserasian. Jadi dalam roda warna tradisional paling tidak ada 4 dasar gitu ya. Kemarin kita ringkas banyak, jadi ini kita ringkas lagi. Monokromatik ya, masih ingat? Dia adalah warna yang terdiri dalam satu hue atau satu tone shading. Ya, kalau kita bagi kemarin warna Magic Hibinium misalkan, maka monokromatik itu boleh menggunakan salah satu setnya, salah satu hue-nya saja. Misalkan merah, berarti kan dari merah yang paling tint, paling cerah sampai merah yang paling gelap. Itu aja ya. Hanya bermain intensitas di situ. Ya, seperti yang gambar sebelah kanan itu ya, coklat dan seterusnya. Ya, yang coklat yang paling gelap sampai hitam, sampai coklat yang lebih cerah. Jadi hanya memainkan satu color dengan intensitas yang berbeda-beda. Ya. Ya. Kemudian warna analog. Masih ingat ya analog ya? Warna analog adalah warna yang dibuat dengan perpaduan roda warna yang masing-masing jaraknya 3 ya, semacam ini. Yang masing-masing jaraknya itu sama. Ya. Jadi kombinasi hue yang terletak di sebelahnya dan satu lagi, warna analog itu 3 ya, dalam satu roda warna. Kalau monokromatik hanya 1 sama 2 misalkan ya, kalau analog itu 3 sampai 5 kan ya. Jadi bagian yang sisi merah dan sekitarnya atau sisi yang biru sekitarnya. Jadi hanya ada dua kategori dalam warna analog. Pertama adalah warna dingin, yang kedua adalah warna panas. Warna panas berarti kan merah, orange dan seterusnya, itu yang sebelahnya 3 sampai 5 ke kanan dan ke kirinya ya. Kemudian seberangnya adalah biru dan intensitasnya itu yang sebelah kanan dan kirinya. Itu analog ya. Nah, warna analog gitu ya, sama dengan skema warna lainnya, irama tone dan shading juga sangat berpengaruh terhadap komposisi ini. Rasa yang diekspresikan dengan banyak warna analog biasanya akan memberikan kesan harmonis dan tenang. Contoh yang sebelah kiri itu ya, warna alam gitu ya. Jadi kan biru, hijau yang satu tone situ, atau yang sebelah kanan warna merah, orange, sebagainya. Dia akan ada sisi harmoni di situ. Ya. Contoh itu ya, gambar sisi kiri adalah berbagai warna analog yang saturasinya rendah. Saturasi itu mengacu pada warna yang murni dan intensitas dari hue itu. Ya. Itu hue-nya akan memberikan kesan nampak bersemangat, intens dan seterusnya ya. Sementara yang yang saturasinya kurang, saturasi itu bagian itu ya, bagian persebaran warnanya itu ya. Di sisi kanan akan menghasilkan gambar yang dengan saturasi cerah dengan rasa yang lebih aktif gitu ya. Oke, yang kemudian adalah warna komplementer ya, warna yang berseberangan ya. Ya, biru dengan oranye dan sebagainya ya, yang satu garis gitu ya. Dia hue yang terletak berseberangan akan memberikan kesan hidup aktif dalam skema warna. Perasaan gembira pada komposisi ini akan diperkuat karena kontras ya, misalnya. Jadi kayak padang pasir dengan awan gitu ya. Awan yang identik dengan langit ya, yang identik dengan warna dingin ya, kemudian padang pasir yang identik dengan warna panas gitu ya. Dan seterusnya. Nah, contoh lukisan di sisi kiri itu punya variasi warna namun irama warnanya adalah hijau dan merah ya. Memang banyak tapi tones-nya itu lebih ke hijau dan merah komplementernya. Ya.
Coba perhatikan bagaimana warna merah dan hijau itu terdistribusi dengan seimbang pada desain spontan itu, sehingga begitu terlihat seakan-akan hampir simetris ya, kanan dan kiri gitu ya. Intensitasnya dari dua warna tersebut juga sangat tinggi sehingga mampu memberikan energi pada keseluruhan lukisan. Nah, sebelah kanan itu adalah pembagian arena dua komplementer ya. Jadi ada yang komplementer bisa menyebar begitu ya, tapi harus ada yang merah dengan yang hijau itu kan agak sedikit menyebar antara yang sebelah kiri agak ke atas sama yang bawah itu warna yang sebelah kiri ya, yang lukisan itu bawah adalah warna hangat, atas adalah warna dingin. Cuman pemisahnya tidak begitu kental ya, berbeda dengan yang padang pasir itu yang seakan-akan benar-benar dipisah ya. Yang atas adalah warna dingin, yang bawah adalah warna panas ya. Bisa semacam itu, tidak harus semuanya terpisah. Distribusinya boleh itu ya. Kemudian yang warna triadik, warna yang 3 itu ya, yang jaraknya sama antara satunya, antara titik ya, kalau primer biasanya, sekunder dan seterusnya ya. Jadi jarak lokasinya sama dalam satu warna itu. Nah, skema warna triadik ini akan memberikan rasa aktivitas dan dramatis gitu katanya. Jadi gambar yang paling kiri misalkan itu ada contoh efektif untuk membuat simbol grafis yang sangat kuat dengan memisahkan titik fokus ya. Ilustrasi pada gambar tengah itu secara terpisah dibagi ke dalam beberapa area warna ya, masing-masing bentuknya berbeda bobotnya, akan memberikan variasi dan menjadikan desain itu lebih menarik ya, sehingga irama dan ilustrasi ada irama dan ilustrasi pada bagian ini ya. Jadi yang sebelah mana itu, yang sebelah kanan itu ya, jadi dasarnya juga menggunakan merah tua ya, dan menggunakan kuning sebagai warna sekundernya serta warna biru sebagai tambahan penekannya. Jadi triadik itu membagi bagian roda warna menjadi 3 gitu ya, yang masing-masing jaraknya antara titik satu dengan yang sama ya. Nah, yang paling kanan itu ada variasi memang ya. Secara umum warna yang teridentifikasi itu adalah biru, merah dan kuning, yang gambar ya, yang sebelah kanan itu ya, gambar tumbuhan itu. Nah, karena pada gambar ini tidak ada titik fokusnya, saturasi skema warna triadik ini akan menciptakan komposisi yang lebih dinamis ya. Jadi tidak harus terpisah, ya, bisa menyatu, tapi memang komposisinya harus tertekan terhadap 3 warna yang dibagi itu ya. Tidak boleh menyebar secara keseluruhan ya. Unity dalam satu warna dan tonalitas. Jadi warna dan komposisi itu akan memberi rasa kesatuan atau unity dalam penggunaan irama. Nah, tones atau irama ya, itu adalah hal yang bisa menghadirkan dominasi hue atau warna. Nah, variasi warna itu bisa jadi akan menciptakan komposisi, namun ada rasa yang umum dalam keseluruhan hue tersebut. Contoh ini 3 contoh pembentuk tuning dalam satu warna. Ya. Sisi kiri adalah lukisan yang menekankan tone hangat saja, satunya bernuansa hijau dan satunya lagi kecoklatan, gitu ya. Ada banyak variasi warna dalam value, namun secara keseluruhan itu adalah rasa kalem dan meredam. Itu ya kesatuan tuning yang di sini. Nah, warna dan variasi. Jadi sama seperti elemen desain lainnya bahwa warna dapat memberikan komposisi, variasi dan unity ya. Begitupun variasi juga bisa dicapai dengan memainkan kontras. Kontras masing-masing warna itu. Salah satu metodenya yang sudah didiskusikan sebelumnya itu adalah penggunaan skema warna komplementer dan triadik. Warna yang punya jarak jauh dan bahkan berlawanan sisinya ya. Triadik juga punya jarak yang jauh, tapi pembagiannya dibagi 3, cenderung lebih dekat daripada komplementer. Itu akan punya kontras. Jadi komplementer itu pasti kontras ya. Makanya kemudian tadi dikatakan bahwa ketika dua warna itu dicampur, dia akan menjadi warna asal ya, hitam atau putih gitu ya, abu-abu. Begitupun yang yang triadik ya. Jadi semakin jauh dia akan semakin kontras. Kemudian tone itu adalah proses menghadirkan warna atau rona yang dominan. Jadi kehadiran elemen domain ini dapat dikontraskan dengan menggunakan area warna yang berbeda dalam satu roda warna. Hal tersebut juga akan ditambah menarik
dan menciptakan titik fokus yang baik. Kontras warna seharusnya digunakan pada variasi bobot desain dan diterapkan pada konsep visual hierarki. Itu harus ya. Jadi dalam satu desain, kalau ada banyak bagian yang mau ditunjukkan sama dengan value ya, maka seharusnya kita tidak boleh membuat persebaran yang sama rata. Harus menggunakan visual hierarki. Mana yang paling kontras dulu, kemudian perbedaannya agak redup ya, sampai yang begitu redup, sehingga orang itu bisa terstruktur dalam melihatnya gitu ya, dari yang paling kontras sampai yang paling redup. Nah, visual hierarki itu adalah konsep yang bisa diletakkan pada desain untuk mengorganisir beberapa area titik tekan, stressing point tadi ya, yang warna, value, kemudian objek. Kemarin kita sudah diskusikan banyak tentang visual hierarki ya. Nah, titik fokus harus bisa dihadirkan sekali saat audien itu memandang. Titik fokus harus diupayakan mendapat perhatian yang lebih dari yang lainnya. Itu yang harus ditunjukkan dulu dalam visual hierarki. Harus ada bagian stressing point yang jelas, gitu ya, sehingga kemudian mata audien itu bisa mengalir ke titik fokus ke elemen lainnya secara berurut, tergantung warna. Kalau ngomong warna, maka warna yang paling kontras dulu, baru yang agak redup dan sebagainya. Kalau hue kemarin, warna yang weak-nya lebih paling tinggi dulu sampai yang rendah-rendah dan seterusnya. Kalau objek yang dominan dulu, yang lebih besar dulu gitu ya, sampai agak kecil dan seterusnya. Nah, jadi itu visual hierarki bisa difungsikan kepada objek ya, dari besar ke kecil, kepada value dari yang weak-nya paling tinggi sampai ke rendah, dan yang terakhir bisa ke warna dari yang kontrasnya yang paling besar sampai ke kontrasnya paling redup. Ya, artinya antara objek dengan backgroundnya itu punya intensitas yang hampir sama. Ya, kuning sama putih tadi kan intensitasnya hampir sama. Itu yang paling redup ya istilahnya. Jadi begitu, harus ada itu. Kalau dalam satu objek punya beberapa titik fokus ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh visual hierarki pada warna. Kalau kemarin kita bahas di objek ya, tentang orang Indian yang pakai apa namanya itu? Yang pakai yang naik kuda ya, dengan berbagai objeknya itu ya, tambah yang kontras dan sebagainya. Nah, ini contoh visual hierarki di dalam warna ya. Jadi warna pertama adalah warna dominan. Ini jelas ya, konsepnya adalah konsep hangat ya di atas ya. Yang di bawahnya ada, jadi warna komplementer ini ya. Yang paling dominan itu apa? Situ. Ya, yang paling dominan jelas kuning ya, kuning yang diikuti kemudian diikuti oleh merah, hijau, dan area biru yang lebih kecil sedikit ya. Jadi pertama itu akan orang memandangnya yang banyak dulu, yang orange itu ya, baru dia akan masuk ke merah yang sedikit lebih besar, sedikit lebih kecil, baru yang paling sedikit itu adalah warna biru. Ini contoh warna triadik ya. Triadik apa komplementer ini ya, kelihatannya triadik ya, yang dipisah berdasarkan warnanya. Jadi harus ada warna yang paling dominan, tambah sedikit dan sedikit, sehingga orang itu matanya itu bisa mengalir begitu ya, dari warna yang paling banyak sampai yang sedikit. Jadi tidak boleh semuanya harus merata gitu ya dalam penggunaan warna komplementer ataupun warna triadik. Ya, jadi balik lagi ke warna hangat dan dingin. Ya. Jadi cara umum untuk menerapkan warna sebagai elemen yang bisa dikontraskan atau disatukan dalam desain, menerapkan konsep warna hangat dan dingin. Hangat seringkali disosialisasikan dengan diasosiasikan ya dengan gambar atau objek yang mengimitasi panas, seperti halnya sinar matahari, api, kemudian dan sebagainya. Ya. Kemudian dingin, mana tadi? Ya, kemudian dingin itu diasosiasikan dengan warna biru, hijau, ya, biru violet. Warna-warna tersebut karena terasosiasi dengan warna-warna air gitu ya, sesuatu yang dingin, salju atau apa frozen ya, apa namanya, dan seterusnya. Meskipun ya api juga ada yang biru, kan ya, api biru itu lebih panas ya. Tapi kesan yang sudah menjadi pemahaman umum di kalangan desain, kalangan
ya kesepakatan ya bahwa warna dingin itu identik dengan biru, warna hangat itu identik dengan merah atau kuning gitu ya. Jadi begitu. Pesannya begitu kan. Nah, secara umum kita berpikir bahwa warna kuning yang mengarah ke warna violet adalah warna hangat dalam reda warna, kuning yang mendekati hijau merupakan warna dingin. Ya. Ilustrasi yang menarik diciptakan dengan warna yang hangat atau warna dingin, di mana warna hangat diilustrasikan warna yang cenderung maju, sedangkan warna dingin diilustrasikan sebagai warna yang mundur dalam konsep jarak 3D ya. Jadi dalam satu visual, dalam seni visual itu seringkali warna yang hangat, merah, kuning dan sebagainya itu dia seakan-akan objeknya maju gitu ya. Kemudian yang dingin itu diilustrasikan sebagai warna yang mundur. Jadi sebenarnya kalau ada dua kontras, Anda mau menonjolkan objek dan membuat background, itu konsepnya seharusnya yang kalau dua komplementer ya, yang warna yang cerah itu yang di depan, backgroundnya yang dingin gitu ya. Itu maksudnya di situ. Jadi itu konsep yang diceritakan oleh Alan di bukunya tentang bagaimana psikologi sebenarnya ya, psikologi warna yang terjadi bahwa umumnya ilustrasi yang warna dingin itu cenderung maju gitu ya. Warna yang warna yang gelap ya, warna yang warna hangat itu diilustrasikan sebagai warna yang mundur gitu ya. Jadi begitu. Ya, contoh yang gambar itu ya. Bagaimana kedalaman itu dan penekanannya. Jadi ilustrasi gambar kiri menggunakan warna hangat dan warna cerah, sedangkan untuk menampilkan objek jantung itu hati ya, seakan-akan menonjol ke depan, sementara latarnya mengilustrasikan warna dingin dan gelap yang mencerminkan dia sisi ke dalam ya. Jadi kenapa yang warna jantung gitu ya, dia di bagian permukaannya dibuat kuning karena dia mengilustrasikan warna yang menonjol ke depan, sedangkan yang belakang, sisi belakangnya lebih ke warna biru ya. Itu untuk membuat ilustrasi kedalaman dalam satu komposisi warna. Sedangkan juga gambar tomat begitu ya, dalam kasus ini saturasi atau value yang lebih gelap pada gambar tomat digunakan untuk memisahkan dari saturasi latar belakangnya ya, yang kurang jenuh. Warna komplementer atau berlawanan ya adalah komposisi warna yang tidak terindikasi hubungannya satu sama lain. Hal ini merupakan kebalikan dari warna harmoni, di mana kombinasi ini menjadikan warna kontras diterapkan secara maksimal ya. Kemudian diimplementasikan dengan maksud menarik perhatian, membuat kejutan pada audiens ya. Nah, warna berlawanan ini sangat baik diterapkan ketika kedua jenis warna itu punya value yang sama. Jadi gelap terangnya sama ya. Kalau beda, hue-nya satunya lebih gelap ya bagus. Konsep ini bisa memberikan kesempatan bahwa warna utama akan teramati dengan baik dan lawannya juga terintegrasi dengan nyata. Contoh ya, yang bagian kiri warna mawar itu dia punya tone warna ungu, namun di bagian sisi yang terang tidak punya hubungan jelas dengan ungu gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan secara ekstrim menggunakan saturasi warna untuk menciptakan perlawanan gitu ya. Saturasi warna yang berlawanan ditambah dengan bentuk yang memiliki sedikit hierarki visual atau titik fokus dapat menciptakan komposisi yang sangat aktif karena semua elemen desain pada sisi yang digambarkan itu memberikan perhatian yang sama pada satu yang bersamaan gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi ini adalah warna komplementer ya. Jadi hubungan antara balancing warna ya. Jadi warna merah, kuning merah. Kemarin kita bahas bahwa merah-merah ya bisa disebut dengan simetris balance. Kalau merah kuning bisa jadi asimetris gitu ya. Sebelah kanan juga begitu. Jadi warna komplementer dari ungu adalah kuning gitu ya. Nah, kuning punya bobot visual yang lebih besar daripada dengan ketiganya. Contoh di sebelah kanan itu menunjukkan warna latar yang bisa mengubah komplement dari merah gitu ya. Yang kemudian menjadikan warna kuning serasa jauh lebih cerah daripada warna merah karena backgroundnya
itu adalah komplementer dari merah gitu ya. Dan intensitasnya antara background dengan warna kuning itu cenderung sama gitu ya. Jadi bobot itu tergantung dengan background apa yang ada. Kalau dia semakin komplement backgroundnya, maka weight-nya akan semakin besar gitu ya. Ya, jadi mengkontraskan atau menjadikan warna komplementer dengan latarnya itu akan serasa lebih dekat. Sedangkan menyamakan warna dengan latarnya, maka dia akan serasa semakin jauh. Contoh gambar yang menunjukkan beberapa kontras ini ya. Yang hijau, kemudian itu kuning dengan biru dan seterusnya itu ya. Nah, warna seharusnya bisa seimbang dalam komposisi unity ya. Contoh dalam satu visual hierarki itu yang tadi yang saya ceritakan, yang itu yang gambar orang menaiki keong itu ya, itu adalah gambar. Kalau kita gradasi maka itu ada kuning, ada merah, dan juga ada biru. Ya, ilustrasinya kan begitu. Yang dominan pertama adalah yang kuning, kemudian dominasi kedua adalah merah, dominasi ketiga adalah biru. Dan harus ada yang dominan gitu ya. Tidak boleh semuanya sama, karena dia akan memecah konsentrasi viewers untuk mengatur untuk mengatur orang melihat gitu ya. Jadi begitu. Ini contoh warna seimbang asimetris ya. Contoh warna merah dibobotkan menjauh, ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi kalau simetris sebaiknya dia di tengah perpisahannya, kalau asimetris dia digeser agak ke warna yang weight-nya lebih besar. Contoh ini yang desain yang paling atas ya, weight-nya kan paling lebih besar yang kanan, merah gitu ya intensitasnya ya, daripada yang putih, karena polanya putih. Maka titiknya akan kerasa seimbang. Ini yang asimetris ya, kalau dia digeser terhadap agak ke kanan, nggak pas di tengah ya. Karena tadi seakan-akan warna itu menimbang antara kiri dan kanan ya. Kalau weight-nya lebih besar ke kanan, maka sebaiknya digeser ke warna yang harusnya lebih gede gitu ya. Oke. Warna dan value juga digunakan untuk menciptakan komposisi dalam bentuk yang dinamis. Jadi lukisan sebelah kiri itu menggunakan arah garis diagonal dan menggunakan warna hangat dan value terang yang dikelilingi oleh warna dingin ya. Sedangkan yang sisi kanan, gambar kanan adalah penggunaan skema komplementer, warnanya berseberangan ya, yang tidak biasa untuk menciptakan desain yang tak terduga dan menarik. Biasanya warna dengan saturasi hangat tampil menonjol, dan warna dingin akan serasa menjauh dari kedalaman. Itu yang gambar orang dengan api gitu ya. Jadi tadi kan bilang, kita katakan bahwa warna dingin itu akan menciptakan satu kedalaman ya. Kemudian warna hangat dia akan memberikan kesan yang menonjol ya. Jadi untuk sesuatu yang bahasanya di situ ya, menciptakan sesuatu yang tidak terduga atau menarik ya. Warna api dan sebagainya, rambut api itu ya. Ya, jadi dalam desain ini coba perhatikan pada kontras yang kuat pada value dan saturasi warna di latar. Bersama dengan itu baik latar maupun depan atau belakang sama-sama saling memperjuangkan perhatian audiens sehingga mampu menghasilkan desain yang menarik, baik orangnya ataupun rambut apinya itu maksudnya. Komplementernya juga dimaksudnya begitu, sama-sama memperjuangkan warna menarik audiens ya. Oke, itu adalah teorinya ya. Kemudian secara konsep, bagaimana cara membuat satu konsep warna itu ya, misalkan dalam majalah dan sebagainya. Pertama adalah select dulu, pilih tema atau ide sentral yang meliputi desain. Tiga elemen. Human figure atau gambar orang atau manusia, atau binatang ya, objek animasi ya, atau yang non animasi misalkan seperti mesin, bangunan dan lain-lain, atau environment ya, lingkungan ya, atau bentuk-bentuk dan objek yang terkait dengan
tempat tinggal, misalkan apa kursi dan sebagainya. Pertama temanya seleb dulu, mengenai alam kayak mengenai mesin atau apa dan sebagainya, atau tentang manusia atau hewan. Ya. Baru setelah itu adalah yang harus Anda lakukan adalah research visual reference material ya. Anda melakukan riset tentang referensi visual materialnya seperti majalah, buku, atau fotografi dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah pilih paling tidak 3 referensi material yang bisa dikombinasikan untuk membuat satu komposisi. Di situ ada banyak apa namanya referensi visual yang bisa disebut, yang biasa disebut dengan material, bisa berwarna-warni ataupun BW ya, atau apa hitam putih ya. Yang keempat adalah visualisasikan sumber materialnya itu bersama-sama dalam satu komposisi, prop, kemudian manipulasi dan segalanya ya. Masing-masing sumber material itu, masing-masing sumber apa namanya referensi itu tidak harus dalam satu porsi dan skala yang sama ya dengan yang lain. Pakailah yang namanya visual hierarki. Contoh konsep environment misalkan ya, konsep lingkungan, konsep alam bisa jadi di crop untuk menunjukkan porsi yang kecil ya, atau di expand ya, dilebih-lebihkan untuk pada sisi vertikal atau horizontalnya, atau elemen-elemen seperti apa tanaman ya, kemudian gunung, rumah-rumah apa namanya bangunan, bisa juga dimanipulasi atau diaggregate atau dilebih-lebihkan ya. Ya juga misalkan contoh apa namanya gambar atau binatang misalkan lebih besar atau lebih kecil skalanya dalam satu. Jadi bisa dikombinasikan di situ. Pakailah konsep visual hierarkis bagaimana yang kita katakan tadi ya. Gunakan beberapa gambar atau figur ya, objek-objek yang non animation ya, yang kamu suka. Objek non animation itu seperti objek-objek ini ya, apa namanya, objek-objek mati ya, seperti kursi dan sebagainya ya, bangunan, mesin, itu inanimate namanya. Nah, objek-objek ini ya akan menguji kita untuk mengeksplor variasi dari bentuk-bentuk yang ada, dan kemudian visualisasikan dalam satu desain dan pisahkan elemen-elemennya menjadi satu komposisi gitu ya, misalnya meskipun berpisah-pisah tapi ide komposisinya harus saling berkaitan, harus unity ya. Untuk memvisualisasikan semua elemen bersama-sama ya, coba pandanglah semua referensi material itu dalam sekali aja ya, sekali pandang, dan buatkan thumbnail sketsanya dikombinasikan dengan secara material itu. Nah, jadi secara cepat ya, apa yang Anda pikirkan misalkan ya, coba kreasikan di situ, kemudian kombinasikan materialnya ya, dan kita ciptakan variasi, analisa, kemudian baru kita berpikir warnanya ya, objeknya dan sebagainya, kemudian baru kita berpikir proporsinya, skalanya seperti apa, besar kecilnya, sehingga terjadi visual hierarki yang bagus terhadap viewers ya. Oke ya. Ya, baru setelah itu Anda scan materinya menjadi kemudian bawa ke Photoshop dan sebagainya, baru Anda warnai di situ, tracing dan seterusnya ya. Dan juga coba buang ya, gunakan juga tools yang bisa membuat painting program ya, kayak pen atau apa namanya, Photoshop atau apa ya, atau Anda tracing dulu pakai AI misalkan, manipulasi, dan buang material-material yang tidak perlu, yang apa, drawback, apa namanya, yang tidak bermanfaat ya. Ini juga akan bisa membuat satu desain itu kurang apa namanya, komprehensif ya, dan terlalu individual gitu ya. Nah, kohesi. Baru setelah itu memposialkan material secara bersamaan ya, membuat sketsa atau kolase ya. Nah, maka shape-nya kemudian kita analisa. Jika desain itu dengan beberapa material color itu tidak begitu harmoni antara satu dengan lainnya, atau material dalam apa namanya warna hitam dan putih itu tidak apa namanya begitu bagus ya, ya maka kita hanya
konsentrasi saja terhadap value-nya. Coba Anda atur value-nya gitu ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan color atau warna yang bisa membuat fix keharmonisan itu antara masing-masing objek itu. Baru setelah itu tracing outline-nya ya. Untuk membuat satu harmoni ya dalam satu variasi. Itu katanya Alan di situ ya. Yang kemudian setelah itu baru kita simplify ya. Buatlah lebih simple, lebih mudah, dan organisasilah elemen-elemen itu terhadap sesuatu yang bisa interest, bisa membuat viewers lebih tertarik dan harmoni untuk bentuknya. Nah, itu baru pilih dan buat desainmu ya dalam bentuk satu stylisasi atau abstraksi. Ya, setelah sketsa tadi loh ya. Baru ke abstraksi, baru setelah itu baru eksperimen tentang beberapa gambar dalam satu proporsinya. Yang terakhir adalah coba Anda eksperimen dengan value atau warna yang berbeda-beda, mau pakai komplementer, mau pakai monokromatik dan sebagainya itu ya. Antara value dan color-nya. Ya, oke ya. Jadi itu untuk merefleksikan satu tema tertentu gitu katanya ya. Contoh ini berapa ya proyek-proyek ini. Di sebelah kiri menggunakan kurva linear konsepnya dengan konsep desain non objektif. Non objektif adalah objek-objek yang nggak ada dalam nyata ya, ilustrasi gambar-gambar imajinasi ya. Dan yang sebelah kanan menggunakan analog color, yaitu biru ya. Kemudian di sebelah kanan adalah desain stylish ya. Stylish adalah konsep desain yang extended dari abstraksi ya, juga menggunakan konsep kurva linear. Kurva linear identik dengan hal-hal yang alamiah, yang melengkung. Nah, ini juga begitu, model stylisasi desain pada sisi kiri menggunakan kurva linear dengan variasi color dan hampir menggunakan values yang mirip, dan sebelah kanan yang sebelah kiri tentu yang harmonisasi color ke warna dingin ya. Sebelah kanan adalah warna panas. Yang sebelah kanan malah sebenarnya komplementer ya. Menggunakan komplementer color, juga menggunakan bentuk kurva linear. Ya, gradiensnya digunakan agar desain itu memberikan satu variasi dan ilusi yang bagus ya. Antara warna warna hangat dengan warna dingin yang gambar singa itu ya. Ini contoh. Oke, jadi ini contoh konseptualisasinya ya. Nah, sekarang ini Anda dikasih contoh proses produksinya. Ya. Ini di bagian di bukunya Alan itu, ini contoh membuat proses produksinya. Stepnya seperti ini gitu ya. Jadi sama dengan waktu saat bagian value kemarin, kalian juga bekerja dengan warna tapi menggunakan grayscale ya, dan memberikan empasis atau penekanan terhadap value dalam satu desain itu. Sama dengan itu membuat warna juga begitu, empasisnya harus ada gitu ya dari beberapa objek yang Anda desain ya. Ini contoh mendesain ini. Nah, dari foto misalkan ya, atau dari Anda sketsa thumbnailnya begitu. Dengan yang kedua adalah gambar bebek misalkan ya, yang berenang, maka bisa jadi kita punya jadi mengkonversi dari dari foto menjadi objek kartunis atau objek objek clip art ya. Jadi bisa jadi semacam ini. Nah, coba yang sebelah kanan itu apa? Yang sebelah kanan bawah itu. Jadi itu kan pakai warna dingin ya. Konsepnya adalah warna dingin, perpaduan antara biru sama hijau ya. Hijau sama biru mungkin warna apa? Analog ya. Warna analog. Kemudian juga kontrasnya dibagi. Di paling belakang dia punya tones yang tinggi ya, sebelah paling depan tones-nya rendah gitu ya. Perpaduannya bisa begitu konsepnya. Itu prosesnya dari raw kemudian menjadi outline sampai dia menjadi desain. Nah, ini adalah prosesnya
dalam software aja ya, contohnya ya, bagaimana memixing color ya. Wah, ini ada beberapa contoh sebenarnya di ini, ada ini contoh ya, contoh apa namanya tadi yang bebek itu ya, kita akan di sketsa thumbnail dan seterusnya. Ini proses produksinya ya. Nah, misalkan juga menggunakan color apa light yellow dan sebagainya itu ya, medium green. Hampir sama dengan konsep value kemarin, namun ini diimplementasikan terhadap warna gitu aja sebenarnya. Ya, itu warna dingin ya. Kemudian mengatur shadingnya, detail approach-nya ya, sampai semacam itu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya di situ, coba observasi warna dalam rutinitas hari-hari kalian dan coba perhatikan terhadap satu kondisi dalam satu hari itu, ya, baik yang natural atau yang artifisial, yang buatan, gitu ya, baik yang cahaya langsung ataupun yang refleksi atau subtraktif tadi, gitu ya. Coba kemudian lihat warnanya dan desain di sekitar kita seperti area spot, teater, taman, lobi, mall, dan mungkin juga classroom atau kelas ya. Bagaimana dia mengefek terhadap mood yang ada. Nah, itu yang jadi karena ini adalah komunikasi visual, maka yang paling penting adalah bagaimana si viewers itu bisa tercipta moodnya tergantung warna yang kita ciptakan. Ya, apakah kalian juga berpikir apa lighting itu sangat appropriate ya dengan aktivitas yang kita atau cocok ya, sesuai ya, tentu gitu ya, tentu gitu ya. Nah, itu jadi di situ sebenarnya konsep dari mata kuliah ini, bab ini gitu ya. Jadi bagaimana satu lighting itu disajikan dengan baik agar mood viewers itu bisa tercapai gitu ya, karena warna itu sangat identik dengan rasa gitu ya. Begitu warnanya jelek atau apa ya, moodnya akan hilang. Meskipun gambarnya bagus tapi warnanya acak-acakan, tidak sesuai dengan konsep desain, ya juga kacau gitu ya. Makanya di situ dikasih pilar sama Alan itu ya, ini loh warna, cara menggabungkan begini, cara mengkomposisi begini dan seterusnya, membuat objek begini, kalau ada backgroundnya begini maka tones-nya harus bagaimana dan sebagainya. Itu yang ingin disampaikan dalam buku itu gitu ya, sehingga tadi berefek terhadap mood dari viewers gitu ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi kalau kemarin di drawing itu kita kan hanya fokus terhadap konsep ya, terhadap konsep warnanya. Jadi ada tetriadik dan sebagainya. Nah, ini lebih terhadap ke komunikasinya ya, komunikasi warna terhadap viewers. Bagaimana desain itu bisa efektif komunikasinya, bisa sesuai tones-nya dan sebagainya, tint-nya, shading-nya gitu ya, keserasiannya dan seterusnya. Itu aturannya seperti yang digambarkan oleh Alan itu di buku itu ya. Oke, kira-kira itu tentang warna ya. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ada. Apa wes ngantuk ini? habis ini ya, habis taraweh dan tadarus ya, mungkin ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau sudah pada ngantuk mau ngomong sahur nanti ya tak akhiri ya. Ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini, Pak, kan tadi itu membahas mengenai warna subtraktif ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu kan sistem proses kerjanya itu menembakkan cahaya ya, Pak? Nah, itu ya memantulkan. Itu apakah sistem kerjanya itu sama kayak ray tracing, Pak? Ray tracing? Iya, Pak. Ray tracing itu kan konsep dalam 3D itu ya. Nah, kalau ray tracing itu konsep dalam rendering sebenarnya. Ya. Jadi kalau nggak salah kan dia dipantulkan kemudian hasilnya itu gimana ya kemarin kalau dalam 3D itu ya, hasilnya misalkan di Blender ya, dia pakai konsep rendering ray tracing, dia itu
eh, lebih terhadap ke permukaan materialnya kelihatannya. Lebih kepada, iya, konsepnya secara apa namanya, secara konsep pencahayaannya sama dengan ray tracing ya. Ray tracing itu kan dia lebih ke permukaan yang ditampilkan dengan warna tertentu gitu ya. Baru pantulannya dia sajikan terhadap benda yang dirender itu. Ya, secara konsep sama. Ray tracing itu memanfaatkan konsep pantulan cahaya yang apa namanya, engine-nya itu lebih menguatkan terhadap permukaan yang ada, berbeda dengan apa engine lainnya gitu ya. Ya, secara konsep ya. Tapi di warna ini saya ngomong bahwa tadi perbedaannya sumbernya itu ya, kalau subtraktif itu sumbernya apa tadi? Biru, merah, sama nggak ada hijau ya, kuning gitu ya. Iya. Ya, benar. Tapi kalau yang aditif itu kebalik ya. Kalau yang aditif itu yang red, green sama betul ya, red, green, blue ya. Kalau yang subtraktif itu yang ada kuning, ada biru, ada merah gitu ya. Jadi hanya bedanya itu sih. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, secara konsep ray tracing itu memang adalah warna pantulan dari yang disebarkan oleh apa namanya teknik rendering itu. Makanya dia lebih kuat ke permukaannya karena memang mengandalkan warna pantulan, bukan yang aditif ya. Kalau aditif kan warnanya sudah ada dulu, RGB merah, biru sama kuning ya. Kemudian saya itu digabungkan jadi satu gitu ya. Kayak warna material itu, material apa namanya misalkan, yang tidak cenderung ke permukaan tapi lebih terhadap komposisi penyatuan antar warna itu. Misalkan rednya berapa, separuh aja, ininya berapa, sehingga menjadi satu kumpulan warna yang dikomposisi jadi satu. Berbeda dengan aditif. Kalau aditif adalah objek warna yang dipantulkan kuning, nah nanti yang direfleksikan berdasarkan warna yang diserap dan dipantulkan. Kalau tadi ibaratkan tomat, dimasukin warna apa namanya tadi, dipantulkan warna matahari yang putih gitu ya, yang terlihat kita kan merah saja. Nah, warna lainnya kemana? Padahal putih itu kan semua warna ya. Nah, warna lainnya itu diserap, yang dipantulkan adalah yang merah saja karena permukaannya merah. Itu yang disebut dengan warna subtraktif. Ya, karena dan tomatnya ya kelihatan lebih jelas sebenarnya gitu ya, karena tidak memancar dari tomat gitu ya. Paham ya maksudnya ya, perbedaan warna aditif sama subtraktif ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Baik teman-teman, jadi ini adalah materi warna. Jadi pada prinsipnya sama dengan dengan value ya. Bagaimana mengukur weight-nya. Inti dari hue dan warna itu adalah di sini ya, di bab ini adalah tentang komunikasinya. Bagaimana komunikasi itu bisa menghadirkan mood yang baik, komunikasi massa yang bagus dan sebagainya. Jadi bukan ke teori yang kayak kemarin. Jadi coba kalau Anda nanti mendesain, contohnya di situ, risetlah yang banyak, percobaan yang banyak, seperti visual hierarkinya dan sebagainya itu, kedalaman masing-masing objeknya itu harus diriset memang, ya dicoba, dipandang lagi dan seterusnya, ya, karena menyangkut feels ya, perasaan. Jadi nggak bisa main subjektif ya pokoknya api gitu ya, nggak bisa gitu. Ini menyangkut teori tentang komunikasi. Nah, materi terakhir bisa mungkin tentang kolase dan montase. Minggu depan, minggu ke berapa ya? 15 atau 16 ya? Masih 15 ya? Iya kayaknya, Pak. Nah, ya masih, berarti kan ada waktu satu lagi. Nah, di montase dan kolase ini ada tugas desain tentang bagaimana montase dan kolase. Baru di minggu ke depannya ada presentasi ya. Nah, kalau kemarin udah kelompokan, ini personal gitu ya. Masing-masing harus mempresentasikan. Semoga semuanya bisa presentasi ya. Atau kalau tidak nanti kita random lah. Tapi harus presentasi. Meskipun cuma 3 menit ya. Menjelaskan tentang karya kolase sama montasenya gitu ya. Sebagai tugas akhir semester. Itu kan terakhir ya. Baru saya adakan libur ya. Baik, itu mungkin kuliah tentang warna malam ini. Hasilnya nanti saya akan upload buat teman-teman yang belum bisa ngikuti, nanti biar bisa ikuti di YouTube ya.
Untuk Baik, hal-hal Pak. yang kurang jelas bisa nanti Anda komunikasikan dengan saya langsung via WA, via Telegram ataupun yang lainnya ya. Email Baik, boleh Pak. ya. Baru setelah itu minggu depan materi terakhir dan UAS ya. UAS materinya mulai dari yang pasca UTS sampai di akhir ini ya. Dan warna nilai tambahannya saya akan ambilkan dari tugas yang presentasi pertama sama yang besok ini ya, berkelompok sama yang individu. Oke, terima kasih atas kehadirannya di kuliah online ini. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.